Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada sesi video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, yaitu penghitungan PPh pasal 21 terutang di bulan Desember. Bagaimana perhitungannya? Tidak buang-buang waktu. Oke, sebelum kita mulai silahkan like video ini and subscribe. Semuanya gratis. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, tidak buang-buang waktu, kita melanjutkan video tutorial sebelumnya. Ini adalah simulasi perhitungan untuk PPh 21 di masa Desember ya. Langsung saja kita mulai. Semisal kita buat gajinya 168 juta, iuran pensiunnya 3.960, dan biaya jabatan tuh 6 juta. Ini setahun ya, gaji yang udah dikali 12. 168 juta ini adalah sudah dikali 12, semuanya udah dikali 12. Biaya jabatan 6 juta itu maksimal selama setahun, tidak boleh lebih. Lalu penghasilan neto setahun adalah 188 juta karena sudah dikurangin iuran pensiun dan biaya jabatan. Adapun PTKP-nya itu 63 juta. Kenapa? Karena dia statusnya menikah anak satu. Dan PKP-nya adalah 125 juta. Hasil dari penghasilan setahun dikurang dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Dapatlah 125 juta. Nah, inilah dasar untuk menghitung PPh selama setahun. Jadi 125 juta, 50 jutanya itu kena 5%, adapun selisihnya 75 jutaan itu kena 15%. 5%-nya dapat 2.500.000 dan 15%-nya dapat 11 juta, tinggal di total sehingga mendapat 13.756.000. Nah, ini tinggal dibagi 12, dapatlah PPh terutang per bulannya. Yang kita kali itu Januari sampai Maret, jadi kan dapatnya 1 juta per bulan. Jadi Januari sampai Maret dikali 3 dapatnya 33.438.000. Yang ini harus disetor ke negara karena PPh pasal 21 DTP itu belum berlaku. Adapun yang April hingga November itu sudah mulai berlaku, 1.146.000 dikali 8 bulan dapatlah 9 jutaan. Ini untuk karyawan sebagai insentif PPh pasal 21. Sama Desember juga demikian, 1.100 itu untuk insentif karyawan. Adapun detail perhitungan rinciannya ini seperti ini ya, seperti nah, di rekapitulasi penghitungan PPh pasal 21 dari Januari hingga Desember 2020. Januari hingga Desember. Rinciannya teman-teman silakan capture jika ingin melihat. Rinciannya seperti ini ya per bulannya. Nah, kenapa dari Januari sampai Maret sama, ketika April sudah berbeda? Nah, karena ada DTP ya, PPh pasal 21 DTP. Yang DTP ditanggung pemerintah ini sebagai insentif. Jadi ketika mulai April, karyawan itu mendapatkan gaji plus insentif PPh tadi sehingga dapat 16 juta. Sedangkan Januari sampai Maret itu hanya 15 juta. April hingga Desember itu sama 16 juta ya. Kalau saya yakin teman-teman bisa terbayang lah, insya Allah bisa tahu semuanya. Nah, adapun pengisian nanti bukti potongnya di 1721A1 yang harus dilapor di tanggal 20 bulan Januari ini. Nah, ini rinciannya kurang lebih seperti ini. Jadi penghasilan bruto, gaji pensiunnya 198 juta ya. Nih ya, gaji 198 juta, teman-teman bisa input ke sini 198 juta sehingga penghasilan brutonya 198 juta. Kalau ada tunjangan lain silakan masukin ya. Adapun pengurangnya ini 6 juta, yaitu biaya jabatan selama setahun, iuran pensiunnya 3 jutaan sehingga dapat jumlah pengurang 9.060.000. Ya, kurangin 198 juta dikurang 9 juta plus 188 juta netnya, jumlah penghasilan net. Nah, untuk penghasilan neto yang untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan, maka 188 juta dikurang lagi dengan PTKP-nya 63 juta karena status kawin anak satu. Ini dapat 125, sama kayak di atas ya, sama kayak di atas. Ini dapatlah PPh terutangnya, PPh atas penghasilan kena pajak setahun itu 13 jutaan. PPh pasal 21 terutangnya 13 juta, dan PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi itu juga 13 juta, sehingga 0 sudah lunas ya. Nah, nanti di rekapitulasi penghasilan
terdapat selisih. Kenapa? Karena di 1721 itu nggak dihitung DTP-nya. Maksudnya seperti ini ya nih. Langsung saja simulasinya. THP atau take home pay yang diterima Tuan Y. Ini selama Januari hingga Desember. Januari sampai Maret kan nggak ada DTP-nya nih. 15 juta full gaji doang. Ketika April hingga Desember dia plus insentif PPH sejutaan sehingga 16 juta. Maka secara total dia dapatnya 190 juta 601. Tapi kalau di 1721A1-nya itu hanya 180 juta. Nah, selisihnya kan 10 juta. 10 juta ini adalah DTP-nya atau insentif yang diterima dari April hingga Desember. Nah, ini note catatannya. Jadi satu, bila dibandingkan take home pay yang diterima Tuan Y secara langsung, itu ternyata lebih gede atau lebih besar dari take home pay berdasarkan From 1721A1 ini, yaitu sebesar 10.317. Karena 190 juta yang dia terima itu dikurang dengan 180 juta sesuai 1721A1. Perbedaan ini disebabkan oleh insentif DTP. Jadi atas kenaikan jumlah take home pay atas selisih tadi karena insentif PP21 DTP ini harus dilaporkan oleh Tuan Y dalam SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk 2020 ada case khusus karena ada ditanggung pemerintah tadi, DTP tadi dari April hingga Desember. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ingin saya paparkan contoh penghitungan PP pasal 21 yang resign itu bagaimana ketika kita menghitung gajinya 12 bulan selama setahun, tapi ternyata dia resign di pertengahan bulan itu, entah itu Oktober, itu Juni atau Juli. Nah, itu perhitungannya ada lagi, dihitung ulang. Mungkin teman-teman mau saya paparkan, silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah saya buatkan tutorialnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat agar channel ini berkembang dan bermanfaat ke banyak orang lagi. Dan dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.